Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Semoga Tuhan ucap syukur dimanapun kita berada. Tuhan memberikan kekuatan untuk mulai sama-sama pada malam hari ini kita bersama-sama beribadah memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Setelah malam hari Bapa Kau masih berikan kami kekuatan kesehatan untuk kami boleh sama-sama berkumpul bersama keluarga kami. Masih berikan kami waktu kesempatan untuk kami boleh memuji membesarkan Kau mendengarkan firman Tuhan sendiri setiap hati kami Bapa. Kau menyertai Tuhan ibadah dari awal hingga akhir. Dan hamba yang melayani Kau bermusik pujian sistem Bapa LCD recording Tuhan. Terlebih hamba yang memberitakan firman-Mu dan Tuhan sendiri mau pakai oleh hamba-Mu kami boleh. Terima kasih ya Tuhan kami berdoa untuk membaik membawa tempat ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri yang mau pakai berdoa melalui hamba Tuhan berdoa. Terima kasih ya Tuhan di setiap kami Bapa. Di saat kacauan dunia ini Tuhan, setelah begitu banyak sakit penyakit dunia ini, kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu, kekuatan daripada-Mu saja yang boleh menyertai setiap kami Tuhan. Memulihkan setiap kami malam hari ini, memulihkan negeri kami, bumi kami Tuhan. Sebab hanya Kau kami yang layak dipuji disembah, yang berkuasa berdaulat atas isi dunia. Terima kasih ya Allah. Ini setiap kami Tuhan. Ajaiblah karya-Mu.
segala bangsa sembah, mau sujud menyembah lebih lagi malam hari ini Tuhan. Di setiap hati kami rindu membesarkan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Dia hanya Dia yang membesar segala perbuatannya, memampukan kita, memberikan kekuatan kita di dalam malam hari ini. Haleluya.
terbaik. Dan malam hari Tuhan, melalui firman-Mu, Kau boleh mengubahkan setiap hati kami, sehingga kami boleh Tuhan menjadi semakin layak di hadapan. Hidup kami boleh diubahkan melalui kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, bangsa kami dipulihkan, bumi kami dipulihkan, Nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih di setiap hati kami Tuhan. Rindu kami haus akan firman Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Sebenarnya jauh dunia ini Tuhan, kami yakin Tuhan kami tidak akan jatuh tergeletak. Namun tangan-Mu beri kekuatan, memampukan setiap kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu melalui kejadian yang kami alami saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pujikan Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu.
Bapak Ibu yang kami kasih, kita akan mulai ibadat kita. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Saya ajak semua Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami puji, kami sembah, kembali kami menaikkan puji syukur dan terima kasih atas segala anugerah dan kasih-Mu yang sudah Kau limpahkan sepanjang hidup kami pada hari ini. Bapa, Kau selalu menjaga dan melindungi kami sehingga kami selalu merasakan kemurahan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami masing-masing. Kau senantiasa memberikan apa yang terbaik, Bapa. Kami rindu selalu dekat kepadamu, Bapa. Begitu juga saat ini, Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau siapkan hati dan pikiran kami, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dari surga, supaya kami boleh merasakan berkat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib, supaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dalam segala menghadap persoalan hidup ini, Bapa, supaya kami boleh tetap menang di dalam Engkau. Oh syukur, terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat firman pada malam Tuhan. Biar Kau sendiri yang berkata-kata, Kau sendiri yang mengurapinya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus semua ada di tengah-tengah kami, dan Kau memberkati kami semua. Syukur, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap selalu setia mengikuti ibadat ya di rumah kita masing-masing ya, dalam keadaan seperti saat ini kita harus mentaati protokol ya keselamatan yang disampaikan dari pemerintah Indonesia ini. Kita harus mentaati, kita harus tetap tinggal di rumah saja selalu ya, dan jangan sampai kalau kita keluar jangan lupa masker harus dipakai ya, cuci tangan ya, kalau sudah bepergian jauh kembali ya, kita harus jangan lupa ya, lebih baik kita mandi dulu, ganti baju yang baru kita bisa kumpul dengan keluarga supaya keselamatan itu selalu ada di dalam kehidupan kita ya. Dan malam ini kita akan belajar tentang kasih ya dan kesabaran ya, kasih dan kesabaran ya. Kasih itu sabar ya, saudaraku yang dalam Tuhan, dan kita akan langsung buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ya, 1 Korintus 13 ya. Kita akan baca Satu Korintus 13, kita akan baca ayat 14 sampai 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dalam Tuhan, di sini orang sabar besar pengertiannya. Ya, kalau kita melihat di dalam ya Amsal Soleman, ya kita akan lihat di dalam ya Amsal Soleman ya. Tuhan, kita akan lihat ya Amsal Soleman 14 ayat 29. Demikianlah bunyi firman Tuhan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ya, ayat 15 ya, di dalam ayat 15 pasal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Ya, saudaraku yang dalam Tuhan, di sini kita tahu bahwa ya kesabaran itu akan menimbulkan
perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita di saat-saat ini yang kita hadapi. Karena orang sabar itu akan membawa kemenangan yang luar biasa. Ya, kita lihat di dalam satu perkara, ya kita akan lihat satu ungkapan yang paling ya terkenal di dalam ya kehidupan kita sehari-hari. Kita sering ya mendengar ungkapan bahwa seorang yang berpikir dangkal atau berpikir cetek dan orang yang berpikir cetek selalu menciptakan masalah dalam hadapi sesuatu persoalan. Ya, memang kalau kita ya tidak sabar ya di dalam hidup ini, selalu persoalan itu datang silih berganti. Coba kalau kita belajar sabar di dalam kehidupan kita, melakukan segala sesuatu dengan sabar ya, karena orang sabar ya selalu membuat ya tingkah laku atau bertindak dengan hati-hati. Ya, seorang yang sabar selalu bertindak penuh dengan tanggung jawab di dalam ya persoalan hidup ini, karena kesabaran itu akan memupuk segala kehidupan iman kita. Semakin mampu, semakin kita bisa berjalan bersama Tuhan, karena orang yang sabar itu selalu dikasihi Tuhan, selalu dijaga dan dilindungi kemanapun mereka pergi. Tuhan selalu ada di sisinya. Ya, kita melihat di dalam seorang ya pemuda bernama Yusuf, ya, anak Bapak Yakub, ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 6. Di situ kita melihat di dalam kehidupannya pemuda Yusuf ini orang yang penuh kesabaran dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, karena Yusuf ini orang yang betul-betul rindu ingin memandang kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam masa mudanya mereka selalu menyerahkan ya kepada Tuhan, sehingga Yusuf selalu disertai Tuhan di dalam segala perbuatannya, karena Yusuf takut dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, Yusuf tidak ya bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan kesalahan atau orang-orang yang tidak sabar, tapi Yusuf selalu hidup ya berpikir dengan penuh kesabaran dari segala sesuatu yang dihadapi. Dia selalu ya minta bimbingan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, sehingga di dalam perjalanan hidup ya Yusuf ini menjadi orang yang berkuasa di Mesir, dan Yusuf diberkati dengan luar biasa. Dan kita tahu di sini orang-orang yang sabar tidak akan ditinggalkan Tuhan, dan orang-orang yang sabar selalu menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat jasmani, berkat rohani selalu disediakan, selalu diberikan tepat pada saat dia membutuhkan. Dan seraku yang dalam Tuhan di sini, orang-orang yang tidak sabar selalu tersandung dalam segala perkara dunia ini. Kita tahu bahwa saat-saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersabar di dalam menghadapi persoalan saat ini. Ya, kita harus bersabar apa yang dikatakan ya di sini, protokol kesehatan yang selalu mengingatkan kita setiap hari di layar televisi, supaya kita ya harus bersabar dan harus bertanggung jawab. Jangan seenaknya sendiri. Kalau kita keluar ya kita harus pakai masker, kemanapun kita pergi jangan lupa nama Tuhan harus ditinggikan, harus disebut ya. Kita harus berdoa ya, jangan seenaknya sendiri ya sehingga merugikan orang lain ya. Dari sini orang-orang yang sabar itu selalu berhati-hati, tidak akan menimbulkan kerugian orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Kita akan melihat yang kedua ya, hambanya Ayub. Ayub itu orang yang luar biasa ya, orang yang suci di hadapan Allah. Dia selalu ya tidak mau ya berkata-kata yang menyakitkan orang lain, terutama di hadapan Tuhan. Ya, Ayub selalu mentaati, karena Ayub tahu semua segala perkara itu Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Jadi Ayub selalu pasrah dan selalu sabar menghadapi persoalan-persoalan yang luar biasa ini. Ayub diberi kemenangan dengan luar biasa. Ya, semuanya yang habis ya dikembalikan dengan berkali lipat, sehingga Ayub merasakan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ya. Karena itu kita belajar di mana saat ini
kesabaran, ya, mempertajam pikiran seorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral kita, dan kesabaran ini akan membimbing kita di dalam segala perilaku kita atau segala perjalanan kita bersama Tuhan. Dan orang yang sabar itu selalu, ya, Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa, sehingga karena dia sabar, dia selalu, ya, taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa supaya dalam perjalanan itu tidak mengalami kerugian, tapi mengalami satu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku yang dalam Tuhan, takut akan Allah membuat seorang menjauhkan, ya, kejahatan. Ya, kejahatan ini memang, ya, orang-orang sabar ini selalu menghindari, ya, perkara-perkara yang jahat atau perkara-perkara yang berbuat dosa atau kesalahan atau menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Tetapi di sini orang-orang yang sabar itu, ya, memberikan satu, ya, berkat yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang sabar membuat hidup di dalam dunia ini, ya, pasti bisa menjalani dengan baik. Di mana saat-saat ini kita tahu apa yang terjadi, ya, tapi itu semuanya, ya, kita diajari untuk hidup penuh dengan kesabaran dan kasih kemurahan yang daripada Tuhan, supaya kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi sandungan, tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, supaya kita selalu berkemenangan dan selalu merasakan di dalam hidup ini tidak merasakan takut atau merasakan khawatir atau merasakan bimbang, tetapi orang sabar itu selalu merasakan sukacita karena Allah ada di dalam kehidupannya, dan Allah selalu menuntun di dalam segala perjalanan hidup di dunia ini sampai ke surga yang kekal. Ya, upah takut akan Allah, ya, memperpanjang umur kita. Karena di sini di dalam Amsal 10 ayat 27, ya, upah takut akan Allah memperpanjang hidup kita atau menambah, ya, kesehatan kita. Ya, karena orang yang takut Allah itu orang yang pasti bisa melakukan kesabaran. Karena orang yang takut Allah belum tentu bisa sabar, tapi orang sabar pasti bisa takut akan Allah. Karena orang sabar itu selalu bergaul dengan Allah. Dalam setiap saat, setiap detik dia selalu memuliakan Allah dan mengasihi Allah, dan selalu bersyukur dan berterima kasih di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Ya, Allah berikan kemenangan, berikan sukacita, berikan damai yang luar biasa. Jadi mari kita belajar dengan hidup yang sungguh-sungguh, ya, hidup penuh dengan kesabaran di dalam hidup di dunia ini, ya. Karena orang-orang yang sabar itu akan mewarisi kerajaan surga, ya. Upah takut akan Allah mendatangkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu, ya, itu saat ini kita perlu sekali kita selalu, ya, mengerti, ya, hidup kita ini bukan hanya di dalam dunia ini, tapi kita di dunia ini cuma, ya, tinggal sementara, bukan selamanya. Ya, sekali waktu kita akan diambil dan kita akan dipindahkan, ya, ke surga yang kekal. Ya, saudaraku yang dalam Tuhan, dan kita belajar bagaimana, ya, orang-orang sabar ini memang sulit, ya, karena kesabaran ini memang perlu proses yang panjang, dan perlu setiap hari kita harus belajar bagaimana menghadapi segala persoalan yang kita hadapi di depan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa sabar di dalam perjalanan, kita pergi kemanapun kita pergi di jalan, kadang-kadang kita tidak mau sabar, tidak mau taat. Peraturan-peraturan yang ada di dalam dunia ini kita langgar. Padahal peraturan-peraturan yang ada di dalam dunia ini Allah yang memberikan kepada pemerintahan kita. Ya, di pemerintahan kita itu wakilnya Allah. Jadi kita harus menghormati, harus mentaati. Ya, kalau kita dilarang, ya, saat ini banyak orang-orang yang sulit
untuk berbuat sabar ya, di mana-mana semuanya ya selalu ya menghadapi persoalan-persoalan yang ya sepele menjadi perkara-perkara yang besar karena tidak sabar ya. Orang-orang selalu ya saling bertengkar, saling ya melotot ya di dalam perjalanan, di mana kadang-kadang kesenggol sedikit aja sudah emosi ya, saling pukul memukul. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita supaya kita hidup penuh dengan kesabaran. Kemanapun kita pergi, kesabaran itu harus ada di dalam kehidupan kita, karena kesabaran ini kunci di dalam hidup kita ya bersama Tuhan. Kesabaran ini harus betul-betul kita terapkan di dalam semua ya aspek kehidupan kita, dari perkataan, pandangan, perilaku apapun ya harus ada kesabaran ya, karena kesabaran itu akan menimbulkan ya keuntungan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang sabar ini hanya orang yang diberkati Tuhan dan selalu tidak mengalami kekurangan apapun, dan Tuhan selalu memperhatikan semua perkara yang baik ya. Karena kesabaran ini kadang-kadang kita tidak mau melakukan, kadang-kadang kita ya tidak mentaati. Mari kita semua yang ada dimanapun saudara berada di rumah, mari kita belajar hidup penuh dengan kesabaran ya, karena orang sabar ini seperti seorang pahlawan yang luar biasa. Karena sabar membuat semua orang itu akhirnya menjadi baik, karena orang sabar itu yang akan membuat dimanapun mereka tinggal akan menimbulkan segala sesuatu yang baik. Karena apa? Karena semua kesabaran itu akan membuahkan buah yang luar biasa di dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar mengerti, mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh jangan mempunyai pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita selalu memohon ya kepada Tuhan supaya kita diberikan ya kesabaran untuk menjalankan hidup ini, supaya tidak merugikan orang lain dimanapun kita berada. Biar nama Tuhan selalu dipuji dan ditinggikan kemanapun kita pergi. Biarlah kita selalu meninggikan nama Tuhan ya. Puji Tuhan, saudaraku yang kadang Tuhan, di dalam firman Tuhan malam ini, biarlah kesabaran itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kesabaran itu memang membutuhkan waktu yang panjang, dari proses kita dari kecil sampai kita dewasa. Kalau dari kecil kita sudah mempunyai pikiran yang sabar, maka kesabaran itu tetap akan mengikuti di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang sabar itulah orang yang selalu diperhatikan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Puji Tuhan, saudaraku yang dalam Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita semua. Jangan lupa kita selalu berdoa ya, selalu berdoa dan berdoa. Jangan lupa kalau kita ya bisa melakukan, jangan berdoa saja, tapi kita juga bisa melakukan puasa. Kalau ada waktu lakukan ya berpuasa, berdoa dan puasa, karena ini hari-hari yang diberikan kesempatan yang baik ya bagi Tuhan ya. Kita selalu berkumpul dengan keluarga, dan kita selalu tiap hari bertemu dengan keluarga ya, anak, istri ya. Mari kita belajar ya mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kasih waktu yang terbaik berdoa dan berpuasa. Kalau kita bisa berdoa dan berpuasa akan menghasilkan ya kesabaran itu semakin tinggi, semakin murni di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa pergi kemanapun ya, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Puji Tuhan, saudaraku yang dalam Tuhan, itulah firman Tuhan pada malam ini. Mari kita sama-sama ya berdoa kepada Tuhan. Bapa, kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih ke hadapan-Kau atas segala kemurahan melalui firman-Mu pada malam ini. Bapa, Kau mengajari kami untuk berjalan di tengah dunia ini dengan penuh kesabaran, penuh tanggung jawab
Bapa, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun di tengah dunia ini yang penuh dengan persoalan dan masalah ini. Bapa, biarlah kesabaran itu berikan kepada kami semua bagi jemaat-Mu Bapa, supaya kami mampu berjalan bersama Engkau di dalam menghadapi segala persoalan apapun. Bapa, biar nama-Mu selalu ditinggikan, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala sekeluarga di tempat ini. Tuhan, Kau tolong, Kau turut campur, Kau senantiasa memberi satu kesehatan Bapak Gembala, Ibu Gembala, supaya senantiasa tetap membawa jemaat di tempat ini semakin hari semakin setia, semakin hari semakin sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, khususnya kota Surabaya ini Tuhan. Kau tahu di saat ini Tuhan, mari Tuhan berikan kemampuan jemaat-Mu untuk berdoa dan berpuasa, supaya mereka boleh mendapat kemenangan yang Kau berikan, sehingga mereka berani melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran dan kemuliaan nama-Mu saat ini Bapa. Anak banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau, biarlah melalui jemaat, melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, melalui khususnya Tuhan yang ada di kota Surabaya ini Tuhan, supaya kami senantiasa lepas dari segala penyakit-penyakit yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan melindungi kami, Kau akan menyertai kami, dan Kau akan memberikan kemenangan bagi kami, khususnya yang ada di kota Surabaya Tuhan. Kau senantiasa ajari mereka takut kepada-Mu Tuhan, supaya mereka tidak melakukan yang salah dan mereka boleh melakukan yang baik di hadapan Engkau, karena mereka penuh kesabaran, penuh tanggung jawab. Karena orang sabar itu diberikan hikmat yang luar biasa, sehingga mereka tidak melakukan yang jahat di hadapan Engkau atas sesama manusia. Oh syukur, terima kasih Bapa, syukur, terima kasih. Berkati aparat negara kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, menteri kabinet yang ada, dari Tuhan gubernur, wali kota, bupati Tuhan, dari camat, kelurahan, RW, RT Tuhan, beri kekompakan, beri kesatuan mereka untuk mengatasi segala persoalan yang ada di negara kami ini, supaya kami selalu mendukung di dalam doa, supaya mereka semua diberi kekuatan, beri ketabahan dan beri kesabaran, sehingga kami boleh merasakan kasih dan kemurahan yang begitu ajaib. Oh syukur, terima kasih Bapa, syukur, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, kami serahkan semua itu di dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau yang selalu melihat keadaan saat ini yang kami butuhkan, hanya Engkau Bapa, hanya kuasa dan mujizat-Mu. Mari Tuhan, kami beri kemampuan untuk mengatasi segala persoalan ini, supaya kami semua boleh merasakan sukacita. Berkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, pakai semua yang ada, biarlah mereka boleh senantiasa setia di dalam mereka melayani Engkau, memuji Engkau. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dari malam ini sampai Engkau datang yang kali kedua. Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin.